Kabar mengejutkan kembali dari dunia otomotif roda 2 tanah air. Setelah beberapa kali menampik rumor ini, justru saat ini Astra Honda Motor diam-diam sedang mempelajari tentang kemungkinan masuknya CB150R X Motion ke Indonesia. Ya, CB150R X Motion. Motor yang mungkin sudah sejak lama ditunggu-tunggu kedatangannya sejak 2018 yang lalu. Dimana kala itu santer beredar berita tentang motor ini dan akhirnya menguap begitu saja. Namun kali ini kembali memanas perihal rencana AHM akan memboyong motor ini ke Indonesia. Kalau dahulu AHM beralasan motor ini kurang cocok dengan karakter riding orang Indonesia, yakni motor ini memiliki posisi riding yang tegak dan stang yang lebar, sehingga kurang cocok untuk menembus kemacetan kota. Namun kali ini AHM tak sahih lagi bila harus beralasan seperti itu. Kira-kira kenapa ya? Sudah bukan rahasia lagi kalau AHM termasuk pabrikan yang senang dengan ATM, yakni amati, tiru, lalu modifikasi. Artinya menunggu pabrikan lain dulu bermain di segmen ini, dan jika respon konsumen bagus barulah mereka bertindak. Banyak banget contohnya. Misal Honda PCX yang membuntuti NMAX, Supra GTR yang mengekor kepopuleran bebek sport MX King, atau juga Honda Beat yang kala itu mendompleng kepopuleran Yamaha Mio, sebelum akhirnya merebut kendali di segmen Matic entry level ini. Nah, lalu siapa yang jadi alasan mengapa Honda harus segera memboyong CB150R X Motion ini ke Indonesia? Saat ini motor berjenis retro modern ini ada Yamaha XR155 yang sukses melenggang sendirian. Ada sih dari pabrikan Kawasaki, yakni W175 yang bermain di segmen kelas yang sama. Namun justru pangsa pasar Yamaha XSR155 inilah yang menjadi target Honda akan kehadiran motor ini. Seperti kita tahu, Yamaha XSR155 saat ini laris manis di pasaran karena Yamaha tergolong pintar melakukan terobosan dengan memadukan motor desain retro namun dibumbui dengan nuansa modern. Nah, pun begitu dengan Honda CB150R X Motion ini. Secara garis besar hampir sama dengan Yamaha XSR155. Desain retro ala-ala motor scrambler bisa kita lihat dari model lampu membulat, jok berukuran pendek, serta tangki yang sedikit datar, tentu mengingatkan kita dengan motor-motor zaman dahulu. Sementara kesan modern muncul dari penggunaan panel speedometer full digital, suspensi depan upside down, shock belakang monoshock dan pemakaian swing arm banana, serta mesin injeksi DOHC 4 klep berpendingin cairan. Belum lagi ditanamkannya fitur ABS pada salah satu variannya. Nah, saat ini Honda CB150R X Motion sudah banyak dijual di Thailand. Ada informasi juga yang mengatakan bahwa Honda CB150R X Motion di Thailand ini merupakan produk dari AHM yang dikirim secara CKD dengan menggunakan basis mesin Honda CB150R Streetfire. Jadi secara teori, AHM tidak akan kesulitan jika harus segera menjual motor ini di Indonesia. Nah, jadi menunggu apa lagi Astra Honda Motor untuk menelurkan produk ini? Secara pasar sudah ada, basis produksi juga tak begitu dipermasalahkan. Paling menjadi ganjalan adalah berapa nantinya Astra Honda Motor akan membandrol motor ini. Sebagai informasi, harga CB150R X Motion di Thailand dijual sekitar 45-50 jutaan jika dirupiahkan. Sementara Yamaha XSR155 dijual setara 42 jutaan jika dirupiahkan. Nah, sebagai gambarannya, di Indonesia saat ini Yamaha XSR155 dijual seharga 36,5 jutaan. Ini artinya ada perbedaan kurs mata uang yang juga akan membuat harga CB150R X Motion akan lebih murah dari Thailand jika sudah diproduksi dan dijual di Indonesia. Mungkin bisa di angka 38 atau 39 jutaan. Itu harapan kita. Oke, kita kembali ke pokok pembahasan. Motor ini memiliki kapasitas mesin 149 cc DOHC 4 klep, dilengkapi dengan sistem pendingin water cooling yang diklaim lebih bertenaga ketimbang mesin CB150R Streetfire. Selain sektor mesin,
Nilai jual utama motor ini justru terletak pada sektor desain yang laki banget, gagah dan berotot. Banyak lekukan-lekukan yang menambah tampilan motor ini semakin terlihat gagah. Penggunaan kaki-kaki gambot juga menjadi salah satunya. Honda CB150R X-Motion memiliki suspensi bagian depan upside down berdiameter 41 mm yang dibuat oleh Showa. Suspensi belakangnya lebih optimal karena adanya swing arm yang memiliki berat ringan dan sebuah monoshock. Untuk sistem pengeremannya, Honda menyediakan varian ABS dan non-ABS yang sama-sama memiliki rem cakram. Untuk cakram roda depan menggunakan diameter 296 mm dan dilengkapi dengan 4 kaliper. Sedangkan rem roda belakang menggunakan piringan cakram berdiameter 220 mm. Ukuran ban juga sangat besar. Tersedia ban depan berukuran 110/70 ring 17 dan ban belakang berukuran 150/60 ring 17. Kondisi itu mengakibatkan kemampuan handling motor ini semakin maksimal dan akan lebih memanjakan pengendaranya ketika berakselerasi. CB150R X-Motion juga memakai rem ABS G-Sensor layaknya pada CB1000RR. Nah, mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini mengenai CB150R X-Motion. Informasi ini didapatkan dari beberapa sumber yang cukup dapat dipercaya. Jadi kita tunggu saja sembari kita save video ini supaya nanti bisa disimak kembali jika kevalidan kabar ini sudah semakin jelas. Yang pasti, kehadiran CB150R X-Motion di Indonesia saat ini adalah waktu yang paling tepat mengingat sang kompetitor sudah semakin bebas melenggang sendirian. Lah, bukannya ada Kawasaki W175 juga? Ya, untuk motor ini sedikit berbeda pendekatannya karena memang kental dengan nuansa retro. Bisa dilihat dari penggunaan panel speedometer yang analog, suspensi teleskopik bagian depan dan ditutup dengan cover, sok belakang masih menggunakan ganda, dan bahkan sistem bahan bakar masih memakai karburator yang kabarnya tahun ini akan dirubah ke injeksi. Jadi Kawasaki W175 bermain di segmen yang berbeda.